Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Missy Fadlani. Saya peserta Latsar Angkatan 15 dari kelompok 1. Saya berasal dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang manajemen talenta ASN dalam rangka akselerasi pembangunan nasional. Manajemen talenta ASN ini sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 atau Undang-Undang tentang ASN, tepatnya di Pasal 51. Undang-undang ini mengamanahkan bahwa setiap instansi harus atau diperlukan untuk menyusun pola karir. Ini dilakukan untuk menjamin keselarasan potensi PNS dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan pembangunan. Manajemen talenta ASN sendiri sebagai sistem manajemen karir ASN yang meliputi tahap yang pertama ada tahap akuisisi, kemudian ada tahap pengembangan, yang ketiga ada tahap retensi, dan yang keempat ada tahap penempatan talenta. Keempat tahap ini merupakan tahapan manajemen talenta. Kemudian untuk tujuan manajemen talenta ASN, yang pertama meningkatkan pencapaian tujuan strategis pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kemudian menemukan dan mempersiapkan talenta terbaik untuk menempati posisi kunci. Juga untuk mendorong peningkatan profesionalisme dan memastikan kesediaan pasokan talenta, penyelarasan ASN yang tepat, jabatan yang tepat dengan waktu yang tepat. Instansi yang tergabung dalam tim manajemen talenta nasional terdiri dari Kemenpan RB, Kemenpan PPN atau Bappenas, Kemendagri, LAN RI, BKN, dan juga Komisi Aparatur Sipil Negara. Bicara mengenai manajemen talenta berarti berkaitan dengan talenta, suksesor, rencana suksesi, kelompok rencana suksesi, dan kotak manajemen talenta, yang mana ini saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama tentang talenta. Talenta adalah sebagai ASN yang memenuhi syarat tertentu untuk masuk ke dalam kelompok rencana suksesi. Ini saling berkaitan antara talenta dan rencana suksesi. Kemudian selain talenta juga ada yang dinamakan dengan nanti talenta ini setelah tahap dari talenta dia akan masuk ke tahap suksesor. Suksesor ini adalah talenta yang akan dicalonkan menjadi pengganti pejabat yang menduduki jabatan target saat ini dan disiapkan pada saat jabatan ini kosong atau sesuai kebutuhan. Kemudian ada juga tentang kotak manajemen talenta, yang mana ini berisi bagan yang terdiri dari 9 kategori yang menunjukkan sekumpulan pegawai ASN berdasarkan tingkatan potensial dan kinerjanya. Ini adalah kotak manajemen talenta yang bersumber dari Permenpan RB nomor 3 tahun 2020 tentang manajemen talenta ASN. Nah, setelah dilakukan penilaian, maka dikelompokkan ke dalam kelompok rencana suksesi sebagai kelompok talenta pada masing-masing instansi pemerintah yang berasal dari kotak 7, 8, dan 9 yang disiapkan untuk menduduki jabatan target. Nah, sekian sharing dari saya. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.